Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, saat ini saya berada di sekolah magang 2 di SD Negeri Curug Cina, dan saat ini saya ingin berdiskusi dan berdialog dengan Bapak Karsono sebagai kepala sekolah di SD Magang 2. Dan ini saya lakukan atas kekurangan hasil AKPK yang ada pada diri saya, kemudian sebagai penambahan wawasan pengetahuan buat saya apabila nanti saya ditugaskan menjadi sebagai seorang kepala sekolah. Seperti apa? Kita lihat tayangannya. Apakah penyusunan rencana kerja jangka menengah, rencana anggaran sekolah dan RKAS dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat? Maksudnya di sini? Di SD ini. Dibuat ya sesuai dengan rencana. Sama ketika ada ya ini ya. Terus dalam menyusun RKJM dan RKAS, siapa saja yang Bapak libatkan di luar komponen sekolah? Artinya di luar guru, di luar kalau guru atau yang di sini mah udah pasti. Iya. Ada nggak sih unsur lain yang dilibatkan dalam pembuatan tadi seperti RKJM, RKAS dan komponen sekolah yang lain? Paling kita melibatkan komite. Komite. Ada unsur lain nggak Pak? Komite Nggak aja. ada komite aja. Ya, terima kasih Pak. Kemudian, apakah hasil EDS yang telah disusun Bapak gunakan sebagai acuan untuk menyusun RKJM dan RKAS? Iya, tentu saja. Terus, mohon untuk dijelaskan Pak, evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan yang ada dalam RKAS. Artinya mungkin kecenderungannya apakah terlaksana semua atau ada yang tidak terlaksana atau apa gitu. Mohon dijelaskan. Coba ulangi Lagi ya. Hmm. Mohon untuk dijelaskan apakah evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan yang ada dalam RKAS? Sesuai, terutama dalam hal pembiayaan ya. Disesuaikan. Disesuaikan. Tapi mungkin kadang-kadang ada nanti kalaupun ada yang tidak sesuai, ada di RKAS perubahan mungkin Pak ya. Pernah nggak? Enggak. Ya, RKAS perubahan ya pernah. Pernah. Hmm. Bagaimana tindakan Bapak jika ada salah satu program yang tertuang dalam RKAS belum bisa terlaksana dengan baik? Misalnya kita punya program nih, ternyata karena 1 dan 2 hal, mungkin apalah faktornya tidak bisa terlaksana. Itu mungkin akan dievaluasi dan akan dievaluasi lah yang pastinya ya. Dilihat mana yang terlaksana, mana yang belum. Mungkin ada kecenderungan nggak Pak untuk dilaksanakan di tahun berikutnya ketika urgenitasnya tinggi gitu? Seharusnya seperti itu. Iya. Apakah pengisian instrumen EDS melibatkan semua warga sekolah Pak? Ya, melibatkan. Di berikutnya ini Pak di kompetensi yang berbeda, ini di kompetensi kewirausahaan. Sebagai Bapak Kepala Sekolah, apakah Bapak pernah mengadakan kerjasama dengan pihak lain khususnya dalam bidang kewirausahaan? Belum pernah. Sebagai Kepala Sekolah, apakah Bapak membuat program supervisi kepada guru dan tendik setiap tahun ajaran? Program itu selalu ada, sudah dari sananya ada. Kita tinggal melaksanakan. Jadi ada gitu ya. Ada ya. Teknik apa saja yang dilakukan Bapak dalam melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dan tendik? Seperti ya supervisi administrasi dulu. Dalam menyusun program supervisi, apakah Bapak melibatkan guru dan tendik? Iya. Teknik supervisi yang Bapak gunakan untuk
untuk melakukan supervisi guru dan teknik tadi bisa klinis dan klinis. Ya. Apakah ada RTL Pak, rencana tindak lanjut dari tindak lanjut dari supervisi? iya, misalnya sih ini begini, nanti kita ada masalah, ada solusi gitu. Ada ya. Apakah Bapak pernah mengadakan bentuk kerjasama ini Pak ya? Yang tadi itu kayaknya itu. Ini beda Pak. Kalau tadi itu di kompetensi kewirausahaan, tapi ini di kompetensi sosial. Jadi apakah Bapak pernah melakukan kerjasama? Jadi kalau kerjasama yang tadi orientasinya ke usaha, kalau ini mah orientasinya ke sosial, misalnya dengan lembaga-lembaga lain gitu kan. Apakah Bapak pernah kerjasama melakukan dengan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah Bapak? Ini lebih umum Pak. Kalau tadi kerjasama bentuknya itu lebih kepada bagaimana kita bisa mendapatkan aset atau finansial untuk sekolah demi kepentingan pendidikan di sini. Kalau ini yang penting kita kerjasama ya, kayak misalnya tadi menurut saya pasti melakukan apa-apa dengan masyarakat, kayak apa gitu kan, lembaga-lembaga lain di luar sekolah. Yang paling banyak masyarakat yang suka minta tolong gitu kan. Apa hambatan kerjasama? Adakah hambatan atau kendala dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain Pak? Gimana ya, karena kita ini jarang sekali tuh hambatan juga. Ya, bilang aja ada lah. Ada. Kalau kerjasama dengan pihak lain itu ya paling tadi ya dengan lembaga-lembaga yang artinya gini, kerjasama di sini untuk kepentingan sekolah di luar kewirausahaan gitu Pak ya. Dengan lembaga sendiri, apa lembaga desa, lembaga RT, Bisa aja. atau LKM. Buat yang apa aja, yang penting mah dia ada struktur ketua sampai itunya aja Pak. Misalnya desa boleh. Aslinya mendeper. Nanti saya itu Aslinya enggak. saya pas-pasin nanti. Kegiatan apa saja yang pernah Bapak lakukan dalam program sekolah untuk membentuk kerjasama dengan pihak lain? Nanti saya apa ya? Sebagai Bapak Kepala Sekolah, pernah nggak Bapak melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak? Enggak lah, soal pekerjaan apa misalnya? Arti misalnya Bapaknya pengen begini, ternyata hasilnya ya Di di luar yang kita harapkan gitu ya. Misalnya kita punya planning nih, baik yang di RKAS kan atau misalnya cuma planning kita bersama di sini, ada hambatan akhirnya ya. Coba diulang silang itu. Sebagai Bapak Kepala Sekolah, apakah Bapak pernah melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak? Enggak lah, Enggak ya. tidak pernah aja. Bagaimana cara Bapak mengarahkan teman-teman supaya melaksanakan keinginan Bapak dengan senang hati dan program yang Bapak susun terlaksana dengan baik? Ya, terus kalau dengan pembinaan dengan Melalui rapat koordinasi gitu ya. ya rapat koordinasi. Ada nggak program unggulan yang sudah Bapak susun untuk kemajuan sekolah Bapak yang Bapak pimpin ini dalam singkat perubahan terjadi pada sekolah ini? Apa gitu ya? Belum ada sih aslinya. Setelah salah satu program terlaksana dengan baik, apakah Bapak mengevaluasi kembali? Iya ya. Dalam pembelajaran jarak jauh saat ini, apa motivasi Bapak terhadap guru supaya pembelajaran berjalan dengan baik? Sekarang kan udah mulai, kayaknya mungkin kita akan kembali bukan tambah baik ini Pak Ono untuk pembelajaran yang awalnya kan kita berharap nih setelah kita masuk separuh itu kemarin 50-50, nanti ke depan bisa masuk semua. PTN biasa. Tapi kalau melihat Kenyataan seperti sekarang kenapa saya juga dibatalkan nih untuk IST 2, itu mungkin bagaimana caranya gitu Pak untuk bisa memotivasi supaya apa mungkin misalnya bisa saja kan saya itu Pak di sana di Ciparai mengadakan workshop itu
pengembangan video pembelajaran justru adalah untuk menyikapi kondisi seperti saat sekarang ini, karena daring itu kan terbagi dua, ada daring asinkron, ada daring sinkron. Ya kalau aslinya di sini teman-teman ya istilah juga nggak ada, aslinya kan sinyal aja nggak ada. Terus Jadi bagaimana dengan caranya itu ya? Nggak tahu sih. Di ini aja Pak. ya nanti ya. Apakah ada kiat-kiat khusus yang Bapak harapkan sekolah untuk menggerakkan rekan-rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, ada. Siap-siap ada. Cukup kayaknya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Itulah hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SD Magang 2, Bapak Curug Cina. Yang jelas sekali lagi tetap gali prestasi walau di masa pandemi. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.